Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan membacakan berita yang saya kutip dari TV One News, maaf, tv1news.com dengan judul Ratusan kader PAN Banjarnegara siap diberi sanksi karena dukung Anies Baswedan. Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah menyatakan sikap siap mencalonkan diri sebagai Presiden 2024 mendatang, Anies Baswedan terus mendapat dukungan dari berbagai elemen di berbagai daerah di tanah air. Pernyataan Anies Baswedan tersebut pun disambut positif oleh ratusan kader PAN Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang mendukung penuh Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Tak hanya secara resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan, bahkan ratusan kader PAN Kabupaten Banjarnegara juga mengaku siap menerima sanksi tegas dari Dewan Pimpinan Pusat PAN karena dukungannya tersebut. Kalaupun resiko itu harus kami terima bahwa kami tidak lagi menjadi bagian PAN secara struktural, kami akan ikhlas dan insya Allah kami siap menerima dengan segala resikonya, ujar Wakil Ketua DPD PAN Banjarnegara Tri Koko saat acara deklarasi for PAN di Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Minggu sore 1 Januari 2023. Trikoko juga mengungkapkan deklarasi dukungan tersebut muncul karena banyaknya suara dari para kader PAN di Banjarnegara untuk mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Kita menampung suara kader-kader yang ada di kubu PAN. Di akar rumput, grassroots, ada suara cukup kuat untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, terangnya. Sementara itu, menurut Ketua Relawan Jaringan Nasional Jarnas Kabupaten Banjarnegara, Imam Purwadi yang ikut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan ia bersama relawan Anies Baswedan lainnya akan melakukan beberapa langkah strategis untuk mengenalkan sosok Anies Baswedan hingga ke tingkat bawah. Pak Anies kan dulu di DKI Jakarta, di Jawa Tengah belum banyak yang mengenal sosoknya. Sehingga kami bersama simpul tim relawan yang lain akan mengenalkan bagaimana sebenarnya keberhasilan Pak Anies saat menjadi pemimpin di DKI Jakarta, katanya. Tak hanya itu, selain mengenalkan sosok Anies Rashid Baswedan ke masyarakat, ia juga berharap sosok Anies dapat membawa perubahan untuk Indonesia. Relawan kami ada beberapa simpul. Ada Dewi Sri, SKI, relawan Anies dan Jarnas yang selalu turun ke bawah dan mengenalkan Anies Baswedan yang harapannya dapat menjadi pemimpin yang membawa perubahan yang berkeadilan untuk Indonesia ke depan, tutupnya. Ya. Itu mengenai dukungan dari kader PAN Banjarnegara ya, yang secara terang-terangan mengaku siap dukung Anies dan siap mendapatkan sanksi dari DPP PAN. Kita ketahui bersama bahwa PAN itu tergabung di koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, gabungan dari PAN, P3 dan PAN, P3 dan Golkar. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dalam konten saya yang lain saya membacakan bahwa di Jawa Tengah ya, Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah ya, GPK, itu dipecat juga dari kepengurusan DPD Jawa Tengah karena menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Kita ketahui bersama Jawa Tengah merupakan kandang banteng ya, merupakan lumbung suara dari PDI Perjuangan. Siapapun calon yang diusung di Jawa Tengah, ya kemungkinan 90% lah. Kalau kita tidak mengatakan 99,90% menang, ya 90% pasti menang kalau maju melalui PDI Perjuangan. Tapi ini cukup unik ya. Di Jawa Tengah
dua anggota koalisi ya, dua kader ya, dua kader dari Partai Koalisi Indonesia Bersatu menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, yaitu ke Gerakan Pemuda Ka'bah dan pengurus kali DPD Banjarnegara. Banjarnegara adanya di Jawa Tengah ya, merupakan bagian dari Jawa Tengah. Nah, kita akan menunggu seperti apa sih kalau GPK Jawa Tengah, Gerakan Pemuda Ka'bah Jawa Tengah itu sudah dipecat, sedangkan Ketua DPP Banjarnegara kita akan menunggu seperti apa respon yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Menarik untuk kita tunggu akan seperti apa, karena antara pimpinan partai, kebijakan partai dengan bawahan itu tidak boleh berbeda. Dalam sistem, boleh dibilang dalam sistem kepartaian kita, suara ketua umum atau suara DPP itu seperti suara raja, seperti suara presiden gitu. Apa yang disampaikan ketua DPP harus diikuti oleh pimpinannya di bawah. Kalau tidak, dalam tradisi yang berlaku selama ini, ketika bawahan berbeda aspirasi berbeda ya boleh bilang aspirasinya dengan yang diaspirasikan di pusat, ya dia akan mendapatkan pemecatan. Contoh yang paling mencolok adalah misalnya bagaimana Fahri Hamzah itu dipecat oleh PKS ya beberapa waktu yang lalu, meskipun pada ujung-ujungnya dia menang pada saat mengajukan gugatan di PT UN ya, tapi tetap saja Fahri Hamzah itu dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera karena dianggap berseberangan dengan suara partai ya, berseberangan dengan suara partai. Nah, sekali lagi Jawa Tengah merupakan lumbung dari PDIP, ya lumbungnya PDIP. Sementara sekarang hari ini sudah ada dua tokoh dari anggota koalisi, ya boleh dibilang mungkin koalisi bentukan pemerintah ya, itu grassrootsnya menyatakan dukungannya kepada tokoh yang dianggap beroposisi dengan pemerintah pada saat ini. Ada baiknya juga ya, ada baiknya DPP itu mendengar apa yang disampaikan, aspirasi yang ada di grassroots. Kali ini PAN, kemarin Gerakan Pemuda Ka'bah, dan sebelumnya di Yogyakarta ya, yang di kader senior Partai Persatuan Pembangunan juga beserta ribuan orang menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Jangan-jangan sebenarnya ya, sebenarnya P3 itu sendiri kemungkinan ingin mendukung Anies Baswedan ya, bahkan ada isu yang mengatakan bahwa kenapa Soeharto Monarpa itu digulingkan dari kepengurusan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ya, isu-isunya ya, isu-isu yang beredar itu karena beliau juga ada kemungkinan untuk memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan, tapi karena kekuatan di luar yang mungkin di luar nalar kita menyebutnya, yang tidak bisa ditolak, maka dengan terpaksa memberikan dukungannya kepada siapa yang akan yang diinginkan oleh orang tersebut. Sampai hari ini ya, Koalisi Indonesia Bersatu pun belum menyatakan siapa yang akan didukung oleh Anies oleh koalisi tersebut. Ini koalisi yang sangat aneh ya. Mengapa biasanya satu partai membuat koalisi ya karena ada tokoh yang ingin didukung, dan seperti koalisi perubahan kan, koalisi perubahan sudah dengan jelas akan memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres terkait dengan ya terlepas dari sampai pada hari ini belum dideklarasikan koalisi Indonesia Raya misalnya Prabowo Subianto. Sementara KIB sampai pada hari ini belum juga menimbulkan menampilkan tokoh yang akan diusung pada Pilpres yang akan datang ya, meskipun Airlangga Hartarto sangat ingin untuk maju pada Pilpres yang akan datang, tetapi banyak pertimbangan yang harus banyak hal yang harus dipertimbangkan seandainya
memajukan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Ya sama saja dengan mengusung calon yang kalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.